saya menghitung ya, kira-kira banyak kebaikan Tuhan ya atau kerugiannya selama saya ikut Tuhan. Nyata enggak, banyak keuntungannya. Maka kenapa Paulus juga bilang ya, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Memang ketika kita hidup ya kita untuk Kristus aja, dan tadi semua Tuhan sediakan, Tuhan juga bukakan banyak hal. Ya, kalau saya pribadi kita sangat mengasihi Papua ya. Kita sangat mengasihi Papua, mencintai tanah Papua ya, dan kita bisa lihat misi Tuhan itu harus tersebar ya kepada orang-orang di sana, dan itu yang membuat kita semangat dan juga bertahan ya. Welcome to our podcast, Sit In Podcast. Perkenalkan, saya Rosili yang menjadi host Anda untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum kita memulai topik yang akan kita bicarakan ke depan, jangan lupa untuk subscribe our YouTube channel di @GKDI_official. Dan kamu juga bisa menemukan media sosial kita yang lainnya ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya dengan @GKDI_official. Oke, topik kali ini buat saya pribadi sangat menarik karena ini akan membahas tentang betapa kehidupan seseorang yang memiliki karir yang sangat cemerlang di dunia tapi memutuskan untuk berhenti dan melayani Tuhan secara penuh waktu. Penasaran banget ya bagaimana mereka memiliki keyakinan yang sangat luar biasa seperti itu? Langsung saja saya bacakan tentang siapa sih narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, narasumber kita ini adalah salah satu orang yang pernah melayani di GKDI Depok pada tahun 2019, dan mereka adalah pasangan muda yang sangat luar biasa. Keduanya punya karir yang cemerlang, mereka memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Sang suami dulunya adalah seorang lulusan kimia dari universitas terkemuka. Ia punya banyak prestasi di masa kuliahnya, pernah mengikuti presentasi ilmiah kimia internasional di Jepang, India, dan bahkan Prancis. Pernah bekerja di sebuah perusahaan multinasional terkemuka selama 4 tahun dengan karir yang terus meningkat dari lab officer sampai mau dipromosikan menjadi seorang manajer. Sedangkan istrinya tidak kalah menarik juga, ia memutuskan menjadi seorang pelayan waktu dia mendapatkan promosi jabatan di tempatnya bekerja, dari asisten guru menjadi koordinator guru. Namun apa yang ditawarkan dunia tidak membuat mereka mengubah keputusannya untuk menjadi pelayan Tuhan, dan sejak tahun 2022 mereka berdua melayani di GKDI Sorong. Langsung saja kita sambut narasumber kita ya, Bapak Pendeta Daniel dan Ibu Pendeta Uli. Beri tepuk tangan dulu buat orang-orang yang sangat menginspirasi. Halo. Halo, apa kabar? Kita salaman dulu. Lama tidak bertemu. Mana sehat semua? Sehat. FYI aja ya, sebenarnya kita adalah rekan sekerja. Benar. Ya. Sebagai seorang pelayan juga. Ini agak susah ya mau manggil Bapak atau Ibu, boleh panggil Kakak aja ya? Iya. Boleh dong. Kak Uli, ya. Kak Daniel. Kak Daniel atau Kak Daniel sih? Kak Daniel. Oke, jangan salah. Oke, baik. Oke, tadi kita lagi nanya apa kabar ya? Gimana sih kabar kakak-kakak semua yang sekarang sudah di GKDI Sorong dari Depok loh? Baik kabarnya Pak, Bu. Ya, puji Tuhan kita baik ya, dan semangat bisa ada di Papua. Itu the first time untuk kami ada di Papua. Wow. Kabarnya lebih ke excited gitu. Ya, semangat ya, nyampe di sana ya. Padahal itu adalah tempat yang baru buat kalian. Apakah itu pertama kali ke Sorong waktu dipindah pelayanan ke sana atau sebelumnya pernah ke Sorong? Pertama kali ke Sorong dan juga pertama kali ke Papua. Wow, luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu. Waduh. Oke. Tadi ya seperti yang saya kenalkan di awal ya, mendengarkan kalian yang memiliki latar belakang yang sangat awesome dan luar biasa, dan sekarang menjadi seorang pelayan di Kota Sorong ya. Jadi pengen kenal aja sih, gimana sih seorang kakak-kakak yang luar biasa ini bisa memiliki keyakinan untuk menjadi seorang pelayan. Boleh dong kita pengen kenal sedikit ya tentang latar belakang kalian waktu berkarir ya di dunia sebelum jadi seorang pelayan. Iya, kalau untuk karir bersyukur ya waktu itu setelah lulus dari kuliah saya
langsung bekerja di satu perusahaan multinasional, dan kebetulan itu adalah Danone ya, dan kita Danone. lebih spesifiknya adalah kepada produk susu bayi ya. Kita menangani di sana di bagian laboratorium, dan dari situ saya berkembang untuk menangani proyek untuk beberapa data, dan juga bahkan sempat juga ya mau dipromosikan juga ya menjadi seorang manajer seperti itu. Itu sebelum saya mulai ambil pelayanan. Seperti itu. Itu menarik sekali sih ya Kak Daniel ya. Yang aku juga penasaran, katanya Kak Daniel itu adalah sosok yang sangat berprestasi ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Bahkan tadi ada beberapa negara yang di-mention dan dia presentasi di sana. Berarti gimana sih Kak Daniel waktu Kak Daniel berkuliah? Bisa nggak ceritain sedikit? Ya, waktu kuliah memang ya sangat semangat ya, karena masuk ke satu kampus universitas yang terkemuka juga di Indonesia, dan ada satu hasrat ya untuk bisa berprestasi, terpacu juga untuk bisa bikin satu hal yang menarik ya selama di kampus, dan itu yang saya lakukan banyak waktu di UGM. Waktu itu saya bikin beberapa produk presentasi untuk ilmiah di Jepang, terus juga pernah di India ya, dan juga di Prancis pada saat itu. Dari kerjasama dengan perhimpunan mahasiswa atau pelajar-pelajar di Indonesia di Prancis dengan kedubes di Prancis di sana. Wow, excellent academic. Serem banget ya dengarnya. Bahkan aku juga tadi sempat baca sedikit ya profile ya Kak Daniel. Bahkan kamu juga selain ikut lomba di internasional, bahkan memberikan welcome speech ya untuk kepada mahasiswa baru di fakultasnya selama 2 tahun berturut-turut. Untuk orang-orang yang bisa kasih welcome speech itu pasti orang yang sangat berpengaruh at that time. Wah, bangga banget ya punya Kakak Daniel nih. Menjadi seorang pelayan di GKI Sorong. Nah oke, mungkin kita bisa pindah ke Kak Uli ya. Boleh, silakan. Kalau Kak Uli sendiri gimana latar belakang kamu? Boleh dong cerita sedikit ke kita. Ya, kalau saya itu dari latar belakang berarti dari kecil ya. Dari kecil besar di keluarga yang sederhana, dan kebetulan saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi saya itu papa saya sudah meninggal ketika saya masih remaja. Jadi saya itu banyak besar itu di keluarga, bukan di keluarga inti, di om tante, dari rumah satu ke rumah yang lain seperti itu. Jadi banyak ketemu dengan orang-orang baru gitu lah, adaptasinya itu dengan orang-orang baru gitu. Lalu tapi puji Tuhannya itu saya selalu berada di tempat orang-orang yang cinta Tuhan. Jadi dari kecil itu timbul dan diajarkan rasa cinta Tuhan itu justru itu ya. Jadi blessed in disguise ya gitu. Jadi kayak ada berkat dari saya ada di mana-mana. Jadi justru berkatnya itu ada banyak kayak gitu. Bisa belajar dari parents yang satu dengan parents yang lain, dan juga culture-nya, bahkan kayak iman mereka, dan tadi ya selalu berada di keluarga yang cinta Tuhan. Jadi saya diajarkan berdoa, saya diajarkan baca Alkitab, bahkan dari kecil ya. Ya seperti itu. Wow, Tuhan jaga ya. Tuhan jaga, benar. Awesome. Wow, latar belakang kalian itu sangat luar biasa ya dari apa yang saya dengar ya. Awesome. Oke, mungkin kalau kita ke next pertanyaannya, saya juga secara pribadi dengar ya, kalian itu melepaskan pekerjaan kalian yang sedang menanjak demi menjadi seorang pelayan. Benar nggak sih? Boleh dong cerita. Nah ini nih topik yang menarik nih. Iya, menarik ya. Betul, waktu itu tadi ya saya sempat dipromosikan juga. Tapi tadi menarik bahwa apa sih yang membuat saya pribadi, nanti juga istri akan berbagi juga, karena saya waktu itu punya satu nazar lah ibaratnya, satu janji sama Tuhan. Jadi waktu pernah saya kuliah, saya pernah justru malah bergumul ketika saya kuliah, karena bukan bergumul kuliahnya, tetapi selama kuliah itu saya bergumul dengan Tuhan. Jadi banyak hal-hal yang saya lewatkan ya, dan juga akhirnya membuat saya jadi jauh sama Tuhan. Jadi saya punya janji waktu saat itu untuk saya bisa melayani Tuhan. Bahkan sebenarnya waktu pas sebelum kuliah pun juga ada impian itu, pernah ditanyakan oleh salah satu pelayan juga, apa sih impian Daniel ya pada saat itu ketika menjadi seorang murid Yesus ya, dan saya katakan saya ada
kepikir untuk melayani Jadi seorang Tuhan. pelayan ya. Ya, mungkin spesifiknya nggak seperti pelayan, tapi maksudnya mau melayani aja lah. Akhirnya mulai lama kelamaan tadi dengan plus juga ada janji ya sama Tuhan, dan itu menguatkan ya untuk saya bisa melayani Tuhan di dalam pelayanan di saat ini. Sekarang dulu di Depok, sekarang di Sorong, ya itu juga berkat ya daripada Tuhan, seperti itu. Wow. Amen. Jadi pada intinya Kak Daniel waktu itu gara ada bernazar padahal saat itu sedang bergumul dengan Tuhan. Ya. Wow. Kok bisa sampai kepikiran itu? Karena kan yang kita dengar ya, Kak Daniel bekerja di perusahaan yang begitu besar seperti Danone gitu. Bahkan tadi banyak promosi. Padahal ya waktu itu kamu sedang bergumul ya Kak. Betul. Tapi apa yang membuat kamu benar-benar mau firm dengan nazar itu? Kan nazar itu udah lama kan ya, kalau yang aku dengar ya. Bukan saat keadaan kamu lagi oke kan. Ya. Apa sih yang buat kamu mau mengiyakan atau menggenapi janji ya nazar itu? Ya, lebih tepatnya nazar itu saya ambil karena ada satu keyakinan ya dari satu pembimbing saya waktu itu oleh Pendeta John ya, dia memberikan satu ujangan dari firman Tuhan ya, yaitu adalah bagaimana orang pintar ya, orang yang punya banyak pengetahuan, pendidikan ya, untuk dia bisa sukses itu hal yang biasa ya. Tetapi ketika kita pintar, bisa sukses, tapi juga cinta Tuhan, itu satu nilai yang menarik ya untuk dunia, kita hidup di dunia ini. Dan bahkan juga kita lihat itu satu titik di mana saya akhirnya bisa ngelihat iya ya, kalau saya punya kepintaran, saya punya talenta, atau bahkan juga hal-hal yang Tuhan kasih sukses kepada diri saya, ya saya adalah bagian saya bisa kasih itu kepada Tuhan. Seperti itu. Itu yang buat saya makin kuat waktu itu. Waduh, serem ya jawabannya. Sangat-sangat on fire ya kalau sudah ngomongin tentang Tuhan. Nah kalau dari Kak Uli sendiri bagaimana Kak Uli? Kalau saya tadi ya dengan latar belakang saya pindah kemana-mana, ada satu keluarga yang saya tinggali dulu, kita tuh selalu melayani ke pelosok-pelosok. Oh iya. Jadi dari situ tumbuh perasaan kalau nanti saya besar, saya sudah dewasa gitu ya, saya mau melakukan hal-hal untuk Tuhan karena itu menarik gitu. Terus memilih pekerjaan juga, doa saya dulu adalah latar belakang pendidikan saya itu ilmu pemerintahan ya. Jadi berbicara selalu tentang birokrasi, meja gitu. Jadi doa saya hari itu, mejaku adalah mimbarku. Jadi arti kata kayak gini, dimanapun saya bekerja saya akan menceritakan tentang Tuhan. Karena kehidupan saya itu ada sampai hari ini tuh karena kebaikan Tuhan ya kayak gitu. That's true. Jadi aku bilang Tuhan mau kerja dimanapun aku mau menceritakan Tuhan di sana gitu. Lalu ketika sudah dewasa dan benar Tuhan panggil menjadi murid Yesus ya. Jadi ketika pun bekerja di pekerjaan sebelumnya, saya sebelum jadi pelayan saya bekerja di sekolah internasional. Dan yang ada di pikiran saya hari itu adalah bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang tua ini gitu. Bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anak kecil ini. Jadi justru bukan malah saya yang menceritakan banyak ya, tapi setiap lihat anak, aku ingat firman Tuhan. Maksudnya kayak gini, ketika Tuhan bilang jadilah seperti anak-anak. Nah, aku lihat anak itu sangat pure ya gitu. Ketika mereka bilang ya udah kamu maafan gitu, mereka benar-benar maaf. Terus main bareng gitu. Kalau orang dewasa ya maaf, tapi hari itu nggak main bareng lagi. Ngambek gitu. malahan ya. Jadi agak lebih sulit gitu. Jadi saya sangat banyak belajar tentang anak, juga relate dengan firman Tuhan juga seperti itu ya. Itu juga tadi pertanyaannya jadi pelayan. Dengan seperti itu dan ketika saya sudah jadi seorang disciple, nah saya pada dasarnya kan udah punya impian untuk someday aku mau melayani Tuhan, gitu. Tapi bukan jadi pendeta ya. Yang penting melayani lah. Gitu. Melayani aja, mau itu sebagai guru pendidik atau apa atau volunteers gitu. Dan ketika di dalam jemaat ada saya dipanggil menjadi seorang murid. Yang saya yakini hari itu adalah gini, murid itu full time, gitu. Menjadi murid itu full time.
even ketika saya menjadi seorang guru juga, saya juga murid gitu loh. Bukan kayak oke, dari 9 ke jam 4 saya seorang guru, nanti malam ministry Malamnya, saya jadi murid gitu. Atau hari Minggu doang. Iya. Bisa juga. Ya, jadi ketika apa ya yang di hari saya jadi memutuskan jadi murid, saya peluk pendetanya, kebetulan yang membaptis saya adalah om saya. Jadi di dalam pikiran saya, aku akan melayani Tuhan. Wah. Dan ketika ada kesempatan, ya why not gitu loh. Jadi kayak saya lihatnya itu bukan menjadi satu challenge, tapi sebagai jawaban doa. Jadi kayak ya udah gitu loh. Kayaknya proposalnya ke Tuhan, Tuhan mau nih gitu. Tuhan jawab nih. Gitu. Kayaknya Tuhan terima nih proposalnya seperti itu. Wow. Ini buat saya pribadi mendengar sharing kalian mau punya hati mau jadi pelayan aja juga ikut terbakar ya. Bagaimana orang yang mendengarkan juga. Menarik karena ya topiknya kembali lagi, kalian adalah orang-orang yang diberkati secara pendidikan, secara karir ya. Tadi Kak Daniel dan juga Kak Uli ada cerita keyakinan kalian bernazar untuk Tuhan, mau melayani dimanapun, kapanpun, bahkan sejak menjadi murid Yesus itu, wah itu tidak main-main. Karena ada satu hal yang saya jadi kepikiran ya, itu adalah Kak Daniel kan 4 tahun bekerja di Danone, benar ya? Ya. Dan promosinya cepat. Kak Uli, kamu bekerja berkuliah di ilmu pemerintahan, menjadi seorang guru sesuai pula dengan yang kamu mau. Tapi waktu kalian memutuskan untuk jadi pelayan dengan karir yang begitu tinggi, ada nggak sih merasa rugi gitu? Atau mungkin ada struggle untuk melepaskan karir yang sudah cemerlang sekali gitu? Itu yang dimauin semua anak-anak muda pada masa itu ya, apalagi baru lulus kuliah langsung menanjak karirnya dan tiba-tiba dipanggil untuk melayani, menjadi seorang hamba lagi. Ada nggak sih kalian kepikiran kayak berat gitu mau meninggalkannya? Kalau kita boleh jujur gitu loh ya, itu adalah tawaran yang tidak mudah. Iya benar ya. Saya dulu ya. Boleh. Ketika jadi ada ketika saya jadi seorang guru, di hari saya mau mengajukan resign, ini soal pekerjaan dulu ya. Di hari itu juga yang atasan saya tuh mau menawarkan jabatan baru di pekerjaan saya gitu. Jadi kita hari itu atasan kakak menawarkan jadi koordinator di tempat saya mengajar gitu. Jadi di hari yang sama. Jadi saat itu Miss saya mau ketemu, saya mau ngobrol sesuatu. Nah itu dengan sebelumnya udah doa gitu ya. Doa Tuhan, aku mau ngomong apa ya gitu. Terus iya saya juga kebetulan mau ngomong sesuatu nih tuh. Jadi kita ketemu. Ini ujiannya ya. Di meja di sudut gitu ya. Terus dia bilang, "Oke, siapa duluan yang mau ngomong?" gitu. Nah, di situ saya benar-benar doa, Tuhan apapun yang diomongkan sama dia, keputusan saya sudah bulat, saya mau melayani Tuhan gitu. Wow. Lalu ketika, di saat posisi dia juga saat itu ya saya mau resign, mama saya itu lagi sakit, dia ada kayak keropos tulang belakang, and needs banyak uang gitu loh. Of course ya. Jadi hari itu kayak iman sih ya. Saya bilang, Tuhan, aku mau melayani kamu, gak mungkin kamu gak tolong saya. Gitu. Artinya kayak gini, kalau saya terima, itu logikanya gini, kalau saya terima, saya akan get lebih banyak uang. Karena kan naik jabatan pasti gajinya lebih naik ya gitu. Jalan pintasnya. Dan itu juga bisa bantu mama gitu. Tapi saya hari itu doa, ini pertolongan atau ujian gitu loh. Nah, ketika hari itu kita ketemu dengan atasan saya. Jadi akhirnya dia yang ngomong duluan ya. Li, sebenarnya saya mau mengatakan sesuatu. Dia bilang, gimana kalau kamu begini-begini, dia tawarin. Terus di otak saya tuh muter gitu ya. Saya orangnya kan pemikir ya, Rosia gitu. Otak saya muter, hati saya juga lagi bergejolak nih di dalam nih gitu. Jadi dilema ya gitu. Maksudnya di satu sisi ini money gitu. Yeah. Di satu sisi hatiku tuh mau ke Tuhan gitu loh. Jadi
saya doa, terus juga jawab, saya bilang, Miss sebenarnya sorry, saya juga mau bilang sesuatu, saya mau resign. Dia kaget dong gitu kan, maksudnya apa tawarannya terlalu kecil, kurang gitu. cemerlang gitu. Jadi sampai kamu nanti begini Li, nanti kamu begini, sampai gimana kalau cuman 2 kali seminggu aja, atau sekali sebulan, atau seperti apa gitu ya. Jadi kayak Miss, enggak deh, saya sudah memutuskan. Saya bilang kamu tuh masih muda banget gitu loh, karirmu itu masih panjang. Kayak, why kamu melakukan ini gitu. Terus di balik cerita itu, orang tua saya kan, and then balik ke keluarga ya. Nah ketika saya juga cerita ini ke keluarga, berat gitu loh. Jadi kan biasa ya orang tua udah dikeluarkan tinggi-tinggi, Harapannya kamu juga berkarir, harapannya tinggi gitu kan. Jangankan untuk membantu orang tua ya, untuk ya kamu untuk hidupmu sendiri lah gitu, supaya kamu bisa bagus gitu. Semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya itu kehidupannya bagus ya gitu. Namanya semua orang tua pasti seperti itu. Nah ketika saya menceritakan tentang mau melayani full time di gereja, mama saya sebenarnya bingung gitu ya, antara dia bingung, dia mau bilang tidak tapi dia tahu anak ini nggak bisa dibilang tidak gitu, karena dia tahu ya ini untuk Tuhan gitu. Tapi sebenarnya di hati itu berat gitu loh, karena kan khawatir juga lebih ke khawatir ya, bukan lebih nggak boleh gitu, lebih ke khawatir gimana. Mama saya selalu, dulu pertama kali saya memutuskan jadi full time, mama saya bilang pendeta itu bukan karir, kamu tuh nggak ada jabatan karir tuh di situ kayak. When you decide menjadi pendeta, yaudah kamu akan menjadi pendeta seumur hidup gitu loh. Jadi aku bilang ke mama itu pilihan saya. Dan singkat cerita, ketika saya decide, saya resign, puji Tuhan mama saya bisa pengobatan gratis dari pemerintah ya. Pada saat itu memang ceritanya mau berobat keluar gitu, jadi need money banyak gitu. Dan saya doa hari itu, Tuhan tabungan saya cuma ada segini, aku mau Tuhan yang segini yang saya punya ini cukup gitu untuk bantu mama. Dan saya bayar biaya-biaya dan segala macam. Bahkan kayak itu untuk ongkos grabnya kemana-mana gitu. Dan puji Tuhannya itu uang yang sangat sedikit itu ya. Dari berapa yang saya dibutuhkan itu paling cuma kayak 2% yang saya punya gitu loh. Tapi Tuhan provide dan mama sembuh. Saya jadi tetap jadi pelayan. Jadi di situ saya melihat Tuhan tuh bekerja luar biasa gitu loh. Kayak gimana ya, jangan sampai meragukan Tuhan deh gitu. Karena ketika kita udah selaras nih dengan impiannya Tuhan, Tuhan tuh nggak mungkin lah nggak mau dengar doa gitu. Saya suka doa tuh nego ke Tuhan Ros gitu. Jadi kayak Tuhan saya begini tapi kamu urus yang ini ya. Aku begini ya gitu. Jadi bukan maksudnya seperti apa ya, tapi kayak lebih kayak I really trust Tuhan tuh benar-benar akan cover gitu. Jadi ketika pun mau ngomong ke orang tua itu, saya dulu balik dari Jakarta ke Medan hanya untuk mau pamit. Karena aku bagi saya ini sesuatu yang penting, nggak boleh lewat telepon. Aku resign mau jadi pelayan ya gitu. Bisa kacau ceritanya. Iya, bisa kacau. Saya mungkin bisa dihapus dari kakak gitu ya. Tapi saya balik, saya take time ngobrol, dan ini iman saya begini-begini, ini impian saya, dan planning saya ke depan juga seperti ini gitu. Dan ya Tuhan provide semuanya. Sampai hari ini mama saya bahkan lebih sehat dari yang beberapa tahun sebelumnya gitu. Bahkan Tuhan juga provide sampai kesehatan. Yes. Jadi kayak yang benar yang kamu lakukan ini, sisanya serahkan kepada Tuhan. Itu benar-benar terjadi, dan itu benar-benar ya. Jadi kayak keseharian kita pun seperti itu. Bahkan setelah married dengan Daniel pun seperti itu, kayak sisanya serahkan kepada Tuhan gitu. Ada hal-hal yang memang bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita ya Ros, kayak gitu. Wow, awesome. Kalau dari Kak Daniel gimana? Tadi aku dengar juga menarik banget ya dari Kak Uli. Dia pun sempat berasa ada worry, sempat memikirkan ya beberapa alternatif, tapi dia decided untuk kayak no, I trust Tuhan gitu. Nah, kalau dari
Kak Daniel sendiri gimana? Ya sebenarnya tadi udah diborong semua ya sama Uli Beda ya. lah. Biasalah istri. Iya, itu Parents-nya apa, kan beda ya. parents-nya berbeda. Tapi betul ya yang disampaikan Uli, Tuhan itu betul-betul provide. Makanya tadi kalau pertanyaannya rugi atau enggak, sebenarnya enggak ya. Jadi pernah juga saya menghitung ya, kira-kira banyak kebaikan Tuhan ya atau kerugiannya selama saya ikut Tuhan. Nyata enggak, banyak keuntungannya. Makanya kenapa Paulus juga bilang ya, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Memang ketika kita hidup ya kita untuk Kristus aja, dan tadi semua Tuhan sediakan, Tuhan juga bukakan banyak hal, bahkan terutama untuk saya pribadi ya nggak rugi karena tadi selain dapat pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, secara karakter pun juga berubah dan juga dibentuk ya, sehingga jadi lebih dewasa dan juga lebih mengerti ya bagaimana punya hubungan dengan Tuhan. Jadi nggak rugi sama sekali gitu kalau dari saya. Wah, dua-duanya punya keyakinan sama ya, tidak rugi sama sekali, walaupun karir saya cemerlang gitu. Betul. Ya. Tapi bagaimana dengan orang tua Anda, Pak? Nah, itu ya menarik. Tadi juga Uli bilang bahwa sebenarnya orang tua punya pemikiran pasti ya, karena kan kita juga, saya anak pertama dari 2 bersaudara dan cowok juga, pasti memikirkan gimana masa depan baik untuk saya maupun juga bagaimana keluarga menopang ya, membantu keluarga seperti itu. Dan ya kalau dari keluarga karena mereka sayang ya, mereka juga mau yang terbaik bagi anaknya, pasti adalah pemikiran bahwa bukan tentang nggak bolehnya, tetapi gimana nih nanti ke depan, karena tidak ada jabatan tadi yang Uli bilang, tidak ada ibaratnya promosi-promosi seperti yang sebelumnya ya. Dan saya percaya tadi ya, Tuhan selalu mendengar doa, bahkan juga ketika kami doakan juga untuk keputusan menjadi seorang pelayan, ya tadi hati orang tua juga perlahan-lahan mengerti ya bahwa ini adalah keputusan terbaik ya, jadi punya banyak waktu sama keluarga, sama orang tua ya, bahkan juga itu yang ngebantu saya pribadi pun juga makin sayang dengan keluarga, dengan mereka juga seperti itu. Tuhan baik banget ya dia kalian, luar biasa. Aku pun terinspirasi ya untuk dengar cerita teman-teman sekalian. Nah, mungkin kan tadi kita udah bahas hati yang firm mau mengambil keputusan jadi pelayan walaupun di tengah-tengah karir yang begitu cemerlang, bahkan harus menghadapi mungkin keluarga yang bukannya nggak setuju tapi khawatir, dan mungkin itu juga bisa memberikan masalah tambahan ya di keluarga. Tapi finally kalian tetap mau jadi pelayan. Dan gimana sih, boleh nggak? Saya pengen banget bisa dengar juga cerita gimana sih kalian melayani selama ini. Ya, untuk menjadi pelayan ya kita waktu itu melayani mulai dari anak-anak remaja ya, terus kemudian juga melayani di single sampai kepada kita dipercaya untuk memegang jemaat di Depok ya, lalu kemudian sampai kepada jemaat kita yang ada di Sorong ya. Jadi itu perjalanan yang memang tadi ya menarik. Dan juga tadi untuk saya pribadi makin banyak saya bertumbuh secara karakter, bahkan juga tadi kecintaan sama firman Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan udah dibahas udah begitu nyaman di Depok ya. Udah berapa tahun ya waktu itu memimpin jemaat Depok? Sebenarnya kalau untuk memimpin jemaat Depok kita baru sekitar setahun ya. Setahun setelah memimpin youth ya? Iya, untuk memimpin youthnya kami cukup lama. Kami dari 2016 sampai 2019 seperti itu. Memimpin jemaat sebentar dan tiba-tiba dipindahkan ke Sorong. Bagaimana perasaan kakak-kakak sekalian waktu dipindahkan ke kota Sorong? Kota Sorong itu ada di jauh sekali lah dari Jawa ya. Maksudnya itu di timur loh, dan jarang ada pelayan-pelayan muda bisa ke sana. Ya. Bagaimana perasaan kakak-kakak? Aku penasaran sekali. Ketika ditawarkan, bukan ditawarkan ya, lebih ke di-decide ya, diputuskan gitu ya. Oke. Diputuskan untuk move ke Sorong. Yang pertama di dalam pikiran saya itu sebelum rasa khawatir. Jadi Ros, dulu waktu kuliah aku pernah doa ke Tuhan begini. Ini like 12 tahun yang lalu. Oke, 12 tahun yang lalu. Udah lama banget dong. Lama banget. Jadi ya 2012 ya. Sekarang 2024 ya. Aku pernah pray ke Tuhan. Tuhan, suatu saat aku mau melayani Tuhan. Boleh gak di Papua? Hah? Gitu. Aku mau melayani Tuhan di Papua.
Tapi dalam pikiran tadi nggak jadi pendeta ya Ros ya. Iya, Dulu impian saya buka sekolah gratis atau jadi volunteer lah atau apa kayak gitu. Tapi saya mau do something untuk Tuhan di Papua gitu. Itu doa saya dulu ketika saya masih kuliah. Jadi dan panjang cerita jadi murid, jadi pelayan. Terus juga dipindah ke kota Sorong. Yang pertama dalam pikiran saya hari itu adalah Tuhan inikah waktunya gitu kan. Kayak Tuhan gak lupa ya sama doa itu yang gitu 12 tahun aku lalu aja itu. udah lupa. Jadi kayak hari itu yang saya rasa Tuhan keren banget gitu loh. Yang pertama adalah lebih ke amazed ke Tuhan gitu. Tapi di satu sisi saya worry gitu. Jadi ada dua hal. Di satu sisi saya excited, saya sangat semangat. Tapi di satu sisi saya khawatir gitu. Karena pada saat itu saya dan Daniel kita secara kesehatan kita kan married ya. Married pasti punya impian mau punya keturunan seperti itu ya. Saat itu kita lagi proses program hamil, program untuk anak gitu dan nggak gampang karena di tengah-tengah proses itu jauh banget gitu ke Sorong gitu loh. Karena semua yang kita lagi jalan itu ada di Jakarta, pokoknya di WIB lah ya. Tiba-tiba kita kayak WIT gitu. Jadi saya doa ke Tuhan, Tuhan ini gimana gitu loh. Karena itu kita masih baru start nih, kita dikatakan itu kemarin bulan Maret kalau nggak salah sama Bung Franky ya. Gitu. Jadi Februari saya baru tahu, Li, kamu begini, ini yang harus hasil labnya kita berdua gitu. Kalian berdua seperti ini yang harus kamu lakukan gitu. Jadi saya PCOS ya gitu dan jadi saya harus ada treatment, saya harus ada terapi hormon dan segala macam gitu. Cek lab dan ke dokter, konsul gitu. Tapi pada saat itu yang pertama saya pikirkan di sana ada nggak ya gitu loh. Iya, di Sorong. Di Sorong ada nggak ya? Dan saya kan harus memastikan juga Ros gitu. Saya telepon lah rumah sakitnya. Jadi ketika hari ini kalian ke Sorong, besokannya saya googling gitu ya. Telepon, Pak saya akan cek hormon ini. Terus mereka jawab, itu apa Bu? Aku bingung kan, aduh mereka aja gak ngerti apa yang mau saya cek gitu kan. Iya gitu loh, jadi saat itu makin ngori lah kita gitu. Aduh Tuhan ini gimana ya gitu. Tapi, ini benar gak sih? Gitu. Tapi di situ karena mungkin kita udah biasa dengan teens ministry, campus ministry gitu ya, singles gitu. Iman saya ke Tuhan seluruh ketika kita di-decide untuk menjadi pemimpin jemaat, kita adalah ayah dan ibu jemaat gitu. Dan iman kita adalah ketika dikirim Sorong, if Tuhan pun gak kasih kita anak karena mungkin pengobatan di pikirannya secara logik ya, pengobatannya tuh susah di sana, jemaat adalah anak-anak saya. Jadi aku selalu kayak anak-anakku gitu. Jadi kayak apa ya, sebagai seorang perempuan mungkin itu gak gampang gitu. Karena dari apa ya, maksudnya dari keluarga kan kita gak mau tahu ya. Terus kan itu pilihanmu, kamu yang memilih menjadi pelayan. Terus kamu and then ke Sorong gitu loh. Terus kondisi kamu seperti ini. Jadi gak ada yang, maksudnya kalau ibarat kata itu jari, semua jari tuh nunjuk ke saya gitu. Tapi pada saat itu saya balik lagi ya Ros, kita ke Tuhan gitu. Tuhan kayak Tuhan tuh keren banget gitu loh, besar banget. Jadi gak mungkin Tuhan tuh kirim kita ke Sorong untuk mempermalukan kita. Betul. Pasti ada something. Saya doa hari itu, Jehovah Jireh, Tuhan tuh menyediakan. Kalaupun kota itu tidak menyediakan, Tuhan akan menyediakan gitu. Itu iman saya. Terus juga boleh cerita panjang ya ini. Jadi ketika saya Daniel duluan yang berangkat ke Sorong. And then karena tadi harus ada yang aku cek lagi. Jadi aku harus tunggu 2 minggu baru aku berangkat gitu. And then setelah Daniel di sana 2 minggu, saya nyusul. First time landing itu pesawat di kota Sorong. Ada saya minta doa ke Tuhan. Tuhan,
aku percaya Engkau akan berikan kita keturunan di kota ini. Terus yang kedua, Tuhan, saya mau Tuhan juga provide gereja Sorong. Dan dalam arti kata, aku mau ada gereja dalam buildings gitu. Saya mau gereja kita di Sorong tuh punya tanah. Itu iman. Jadi landing langsung Tuhan. Langsung udah ada permintaan. Jadi itu tadi ya, aku suka nego ke Tuhan. Aku suka banyak bikin proposal ke Tuhan gitu. Nice. Tuhan, saya mau punya keturunan di Sorong. Yang kedua, Tuhan, saya mau gereja Sorong punya gereja sendiri. Provide the land gitu ya. Provide the land gitu. Amen gitu. Dan puji Tuhannya kita ada banyak worry pastinya ya Ros ya gitu dengan segala macam. Tapi puji Tuhannya itu Tuhan provide ya Ros ya. Like treatmentnya kita berdua itu tuh harus makan sehat. Dan di Sorong itu nggak banyak jajanan. Jadi mau nggak mau ya kita hidup sehat. Jadi misalkan mau makan ya rebus singkong goreng sendiri atau kukus apa makan talos gitu loh. Wow. Pisang rebus. Jadi ikan ada ikan. I love fish. Aku suka banget ikan ya. Jadi Daniel sejak di Sorong dia bisa makan ikan. Dan secara kesehatan memang dia butuh protein. Dan ikan itu bagus banget ya kayak gitu. Dan tadi Tuhan provide everything. Tuhan tuh ada di sana duluan sebelum kita ke sana. Jadi itu yang membuat kita itu lebih tidak worry. Worry pasti ada, tapi kita percaya Tuhan tuh ada di sana gitu. Ya, jadi kalau dari saya kalau tentang perasaan ke sana, tadi untuk menambahkan Uli ya, kalau secara khawatir pasti ada ya. Khawatir lebih kepada gimana nanti kita berministri di sana, menghadapi juga beradaptasi dengan hal-hal yang baru di sana. Tapi tadi ya, seperti yang tadi Uli juga sampaikan, kita justru malah melihat Tuhan itu bekerja ya melalui setiap apa yang kami takutkan, justru malah semuanya di-provide dengan sangat baik. Kayak tadi misalkan untuk kita bisa punya keturunan, malah kita dapat dokter yang bagus, ya rumah sakit juga yang bagus, yang tepat, dan itu juga membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita dan selalu menjaga. Seperti itu. Dan bahkan sekarang kalian sudah punya anak, benar? Betul. Wah, puji Tuhan banget. Luar biasa. Miracles baby. Miracles baby ya. Tuhan provide everything di tanah Sorong. Ya, itu sekali. Di tanah manapun, Ros. Iya. Termasuk Sorong. Termasuk Sorong. Oke, thank you for sharing. Ya. Nah, untuk next question yang saya mau tanyakan adalah, kalian kan dari latar belakang sekuler banget lah ya, dari ilmu kimia, yang satu ilmu pemerintahan itu. Lalu ke pendeta. Jauh banget kan? Nah, gimana kalian mengatasi tantangan latar belakang yang beda banget ini? Ya, menarik ya bahwa sangat jauh betul saya dari kimia tiba-tiba mempelajari hal-hal teologi dan seterusnya. Kita bersyukur ya bahwa gereja kita itu punya School of Mission. Itu memperlengkapi kami ya, untuk kami bisa lihat tentang bagaimana punya hubungan dengan Tuhan, terus juga bagaimana ngelihat hal-hal secara teologi juga membuat kami mendalami bahasa-bahasa Yunani, bahasa Ibrani, terus kemudian tentang kepribadian ya, terus juga tentang sejarah gereja dan seterusnya. Itu sangat membantu kami sekali ya, untuk kami bisa setidaknya gap itu tidak terlalu jauh dan kami juga makin mengerti ya tentang apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Iya. Gitu. Iya, terus juga kita di-provide dengan banyak training ya. Terus juga kita selain tadi School of Mission, juga ada bodybuilder camp, terus juga kita juga ada belajar tentang counseling ya. Parenting juga, terus juga bagaimana kehidupan singles, kita ada tentang belajar tentang skema, terus juga ada I Choose Us ya untuk kehidupan married ya. Dan juga tadi Good Enough Parenting ya untuk parenting. Dan ketika kita counseling dan juga selain memberitakan kebaikan Tuhan ke orang-orang, mereka kagum gitu ya. Makanya kalian tidak STH tapi kok bisa banyak tahu gitu. Terus juga sampai kita bisa mengerti tentang Calvinis apa segala macam gitu ya.
aliran-aliran yang lain gitu. Sejarah-sejarah gereja dan lain-lain ya. Dan kita bersyukur banget sangat diperlengkapi ya kayak gitu. Jadi hal-hal itu menambah keyakinan kita juga untuk bisa share kebaikan Tuhan ke banyak orang kayak gitu. Jadi tidak memang gelarnya STH, tapi kita percaya dengan apa yang udah dipersiapkan gereja, kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan itu dengan banyak cara gitu. Dan kita di tren untuk nggak asal ya, tapi beneran mampu solve ini apa sih gitu. Contohnya counseling marriage gitu, itu nggak gampang ya gitu ternyata ya. Tapi kita sangat bersyukur lah, banyak hal yang kita diperlengkapi. Jadi meskipun kita dari dunia sekuler, tapi ada nilai plus yang gereja dapatkan berikan kepada kita. Wow, gitu. Awesome. Ya sama kayak yang tadi Kak Uli ada share di awal ya tentang Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak yang mau pergi bermisi untuk dia ya, terutama ke kota Sorong. Gak gampang, tidak ada gelar STH, tapi banyak juga mungkin yang mempertanyakan. Tapi ya God is so good. Kalian bisa menjawab ya karena kalian pun berjuang untuk mengerti firman. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting ya untuk mengembalakan bahkan. Oke. Dan mungkin ada pertanyaan lanjutan ya tentang sekarang kan kalian sudah memimpin Papua selama kurang lebih 2 tahun. Boleh dong di-share pengalaman kalian, adaptasinya gimana? Karena perbedaan kota, perbedaan kondisi, perbedaan budaya itu kan tidak gampang. Bagaimana sih? Mungkin Kak Daniel bisa share apa sih yang membuat apa sih yang kalian lakukan untuk bisa beradaptasi? Ya, untuk beradaptasi betul ya, dari sisi bahasa juga kita pelajari lagi ya, kemudian juga cara mereka menyampaikan pesan dan seterusnya. Dan sangat menarik bahwa di Papua itu kita bisa lihat tentang kekeluargaan ya, itu yang banyak selama 2 tahun ini. Kami selain beradaptasi juga malah terbantu bagaimana mereka itu sangat dekat ya sebagai keluarga. Bahkan juga kita kalau sebut mereka itu ya mama, papa, ya bapak, gimana kabar? Kalian dipanggil mama? Anak. Kalau kita dipanggil anak. Kalau kita ketemu yang lebih tua, kita dipanggil anak. Oh. Ya. Jadi kalau kita misalkan nih saya beli sayur di pasar gitu, mama ini berapa gitu. Jadi aku manggil itu mama. Dia panggil Kak Uli anak. Jadi ini dekat. anak. Terima kasih anak. Luar biasa gitu. Jadi ya. kita merasa sangat kekeluargaan gitu ya. Dekat gitu. Cukup menarik sih ini, fakta yang menarik ya. Semuanya seperti keluarga ya, bapak dan anak gitu. Luar biasa. Nah, kalau nih dari sisi kalian selain beradaptasi ya bahasa, apa sih yang kalian rasakan selama melayani di Sorong? Mungkin bisa ceritain tentang bagaimana itu tentang Papua atau bagaimana tentang Sorong, boleh deh. Kalau bicara perasaan banyak ya, Ros ya, banyak senang. Pasti lebih banyak itu senang. Kita bersyukur ya, karena bagaimana tadi Tuhan provide. Terus juga tadi berbicara tentang beradaptasi ya, dengan culture-nya yang berbeda. Terus juga harga-harga yang berbeda. Terus juga pola pikir masyarakat yang berbeda. Bahasanya lebih utama yang mereka tuh ngomong sangat cepat dan semua tuh disingkat-singkat. Jadi awalnya gitu, kita kayak ngangong-ngangong gitu kan, nggak tahu apa sih maksudnya gitu. Masih susah untuk bisa mengerti. Iya, susah untuk bisa mengerti gitu. Tapi kalau kita semakin terus berkomunikasi akan makin mengerti ya. Betul. Bahkan logat kita pun mungkin sebentar lagi akan mirip-mirip gitu sama mereka gitu. Karena kita sekarang ya itu dah rumah kita ya gitu. Mereka respect kepada pendeta hormat. Nah, jadi itu salah satu juga yang menguntungkan ya, karena kita masih sangat muda. Terus juga ketika kita berangkat ke Sorong, kita belum punya anak, tapi kita membimbing tentang parenting gitu. Selain tadi kita pengalaman menjadi mentor teens, pelayanan singles di gereja yang sebelumnya. Ya selain itu ya cuma dari hikmat Tuhan gitu. Tapi ketika mereka melihat bahwa ini adalah pendeta, mereka percaya pendeta itu
pasti belajarnya dari firman Tuhan dan mereka mau mendengar gitu. Jadi untuk pertama kalinya juga kalau dulu di kota sebelumnya saya dipanggil kakak ya, kita dipanggilnya kakak ya, sama seperti Rosi panggil kita kakak gitu. Di saya dipanggil ibu pendeta, bapak pendeta. Jadi itu harus lengkap gitu harus kan. ibu pendeta, Iya, ibu ibu bapak pendeta. Jadi kalau Bu Pen begini seperti apa gitu, bapak pendeta ini. Jadi itu awalnya itu kita adaptasi itu gimana ya, agak kayak dipanggil bapak pendeta kayak gimana banget gitu kayak kan. agak sedikit ada burden gitu. Iya, tapi lama-lama ya memang culture-nya seperti itu salah satu juga adaptasi ya. Ya kita harus menerima, dan itu bukan menjadi satu panggilan yang membebani, tapi itu ya memang tugas kita mau melayani mereka kayak gitu. Jadi melayani di Sorong itu melayani orang-orang yang cinta Tuhan. Melayani orang-orang yang takut Tuhan gitu. Jadi kalau ketika udah bukakan firman, mereka tahu ini adalah cerita tentang Tuhan. Wow. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah apa yang Kak Uli dan juga Kak Daniel bisa lihat, warga Sorong adalah orang-orang yang mencari Tuhan ya. Betul. Mereka Mencari sangat Tuhan. mendengar firman dan mereka respect firman. Betul. Makanya kalian disambut. Hati mereka begitu baik ya. Benar. Jadi salah satu faktor jatuh cinta sama Sorong juga dong. Betul. Wow, luar biasa. Wow, awesome. Kita berdoa untuk Sorong terus Amin. semakin banyak dimenangkan. Nah, Amen. next nih. Pertanyaan yang selanjutnya nih. Tadi kan Kak Uli sama Kak Daniel udah cerita ada Warila, apalagi tadi ngomongin tentang wah, dipindahkan ke kota yang berbeda jauh dan mungkin khawatir tentang kesehatan juga, tadi ngomongin tentang anak dan lain-lain ya. Tapi gimana ya waktu kalian berusaha untuk beradaptasi dan mulai jatuh cinta dengan Sorong, rela dikirim kemana aja sampai ke ujung Indonesia, apalagi dengan background pendidikan yang bagus banget, yang mestinya kalau di dunia kerja udah nyaman banget ya, gaji bagus, pekerjaan oke, bahkan lagi naik-naiknya. Nah, apa sih yang bikin kalian mau tetap bertahan di Papua? Ya, kalau saya pribadi kita sangat mengasihi Papua ya. Kita sangat mengasihi Papua, mencintai tanah Papua ya, dan kita bisa lihat misi Tuhan itu harus tersebar ya kepada orang-orang di sana, dan itu yang membuat kita semangat dan juga bertahan ya. Ngelihat tadi ya kekeluargaan, mereka menyambut firman dengan luar biasa, melihat bagaimana ketika firman disampaikan harus dilakukan ya, itu justru membuat kami jadi semakin semangat ya untuk mengabarkan Injil, bukan yang kepikir waduh di kota yang kecil kemudian mungkin jadi sulit atau apa, justru malah kita melihat bahwa opportunity ya, atau kesempatan untuk kita beritakan Tuhan tuh semakin lebar ya, dan itu juga satu hal yang membuat kami jadi semangat ya, cinta Papua dan juga bertahan di sana. Ya. Gimana kalau dengan Kak Uli? Menambahi tadi yang suami saya sudah sharing, yang membuat kita bertahan, yang pertama kasih Kristus ya. Kita mengasihi Kristus dan kita juga mengasihi ciptaannya Kristus, yaitu tanah Papua. Wow. Ya, kita mencintai Papua. Bagaimana firman Tuhan juga harus tersebar di sana seperti tadi suami saya sudah katakan gitu. Dan juga ini adalah kota yang gimana ya? Mereka mencintai Tuhan, ya gitu. Maksudnya ditambah dengan mereka mengetahui tentang kebenaran ini akan menjadi yang kota yang luar biasa gitu loh. Tanah Papua yang luar biasa, dan itu yang membuat kita semakin excited bermisi di Papua, gitu. Karena kita beriman, ya Tuhan, firman Tuhan tadi harus tersebar di mana-mana. Jadi kalau dibilang bertahan itu seakan-akan di sana kita kesusahan, kita happy di sana, gitu. Alamnya indah, orang-orangnya ramah, mereka cinta sama firman Tuhan. Bahkan ada banyak gereja di mana-mana, gedungnya bagus-bagus, kemana-mana nggak macet juga ya. Itu juga yang membuat kita juga senang sama Papua ya. Bisa sehat juga di situ. Bisa sehat dan punya keturunan. Tadi ketika kita mengasihi mereka tuh mengasihi tuh berkali-kali lipat. Jadi kayak ya we love Papua kayak gitu. Wow. Jangan bilang bertahan ya Ros, karena kita senang di sana. Oke, kita ubah kata-katanya, bukan bertahan tapi sangat senang di tanah Papua. Luar biasa. Jadi Kak Daniel, sebagai seorang pemimpin jemaat di GKDI Sorong, apa sih yang ingin kalian lakukan
atau plan apa yang kalian ingin buat di Kota Sorong ini? Ya, di sana sangat menarik kalau kita ngelihat banyak keluarga-keluarga yang bisa dibantu dalam firman Tuhan, ya, melalui kelas-kelas parenting, bahkan juga untuk kelas tumbuh kembang daripada anak-anak remaja. Itu satu visi dan misi yang kami pengen lakukan, ya, di sana. Bahkan juga bisa melihat orang-orang makin cinta firman Tuhan, ya, dan akhirnya mereka pun juga bisa ngelihat ya bagaimana Tuhan itu sangat menarik untuk mereka hidupi, ya, dan bahkan makin banyak orang-orang juga bisa menjadi murid Yesus. Itulah visi dan impian kami. Amen. Melalui banyak membantu keluarga-keluarga di sana untuk memiliki hati seorang parent yang sesuai firman. Betul. Bahkan bisa mengimpact banyak orang menjadi murid Yesus. Betul. Wah, itu visi yang sangat luar biasa untuk Kota Sorong. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengakhiri daripada sesi kita hari ini. Ya. Personal aja ya, kalau Kak Daniel ketemu Daniel yang lain yang smart, yang berprestasi, what will you say? Ya, kalau saya bersyukur ya kalau seandainya ada Daniel atau mungkin uli-uli yang berikutnya, ya, yang saya berharap pasti adalah orang tersebut akan mencari Tuhan, ya, orang tersebut juga punya kerinduan ya untuk melayani Tuhan. Karena tadi ya kita bisa lihat banyak kota-kota lain yang juga bisa diinjili, bahkan terutama ya di tanah Papua pasti banyak juga orang-orang yang rindu ya akan kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi pengen banget ya kalau ada seperti saya lagi atau Uli yang berikutnya ya, mereka bisa bertumbuh dalam pengenalan mereka akan firman Tuhan, menjadi murid Yesus, bahkan dipakai lebih lagi untuk mengabarkan Injil ini di tanah Papua. Amen. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir untuk kedua couple yang luar biasa ini. Untuk orang-orang yang ingin mengenal GKDI khususnya di Sorong, apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan? Ya, untuk di Sorong ya kita komunitas yang terbuka, ya, welcome dengan kita semua yang ingin mencari Tuhan dan juga yang pengen hidupnya diubahkan, bahkan juga tinggal di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi kita sangat welcome ya bagi orang-orang di Sorong, bahkan juga yang mau belajar tentang parenting, bahkan juga tentang kehidupan anak-anak remaja, ya, bahkan juga secara komunikasi kita sangat terbuka untuk itu. Itu saja. Oke, itu dia pembicaraan yang luar biasa bersama Kak Uli dan juga Kak Daniel. Thank you so much sudah sharing tentang kehidupan kalian yang luar biasa. Kita belajar banyak banget untuk hati seseorang yang mau memberikan hidupnya secara penuh untuk melayani Tuhan di kota-kota yang tidak mudah ya. Maksudnya di ujung dari mana kalian, dari kota Depok, deket-deket Jakarta, semua terprovide, tapi memilih untuk pergi ke Sorong karena kalian sangat mengasihi Kota Sorong itu dan mau memberitakan firman Tuhan sampai kemanapun kalian diizinkan untuk pergi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hati yang firm, hati yang cinta Tuhan, membawakan Tuhan bisa tersiarkan di mana saja. Amen. Amen. Tepuk tangan buat narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Daniel dan Kak Uli. Dan juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita sampai hari ini ya, sampai detik ini, untuk mau terus belajar. Mungkin buat teman-teman yang juga bisa terbantu ya, bisa share. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan pendeta GKDI Sorong dan juga ya kita mau mengajak ya setiap teman-teman yang ada di Sorong yang mungkin mau bergabung bersama di GKDI Sorong dan juga mau bertanya-tanya, join komunitasnya. Boleh kalian bisa WhatsApp di link yang ada di description kita. Oke, buat teman-teman sekalian, jika video ini dapat membantu hidup kalian, boleh di like, subscribe our YouTube channel, dan juga bisa dibagikan kemanapun kalian ingin membagikan. And see you in the next video. Bye-bye.